Hey guys, apa kabar? Kalian pernah gak sih berpikir kalau hidup kita ini sebenarnya cuma sebuah game dan kita hanyalah karakter yang dikendalikan oleh entitas yang lebih canggih di luar sana? Nah, di video kali ini kita bakal bahas teori yang bikin merinding, yakni teori simulasi matriks. Teori ini mengklaim kalau semua yang kita alami, dari bangun tidur sampai nonton video ini, hanyalah bagian dari simulasi komputer. Serem banget kan? Yuk, kita kupas bareng-bareng teori yang bikin kita mikir ulang tentang realitas ini. Let's dive in. Apakah kita hidup dalam simulasi? Menyelami teori matriks yang menyeramkan dan misterius pendahuluan, dunia yang tersembunyi di balik layar. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah semua yang Anda alami, dari keindahan alam, perasaan cinta, hingga tantangan hidup, hanyalah bagian dari sebuah permainan yang lebih besar, sebuah ilusi yang dirancang dengan sempurna oleh kekuatan yang jauh lebih maju dari kita? Teori simulasi matriks atau simulation hypothesis mengusulkan gagasan yang mengejutkan. Seluruh realitas kita, termasuk kita sendiri, mungkin tidak lebih dari simulasi komputer yang dijalankan oleh entitas superinteligensi. Meski terdengar seperti plot film fiksi ilmiah, teori ini telah mendapatkan perhatian serius dari filsuf, ilmuwan, hingga tokoh-tokoh teknologi terkemuka. Tapi apa sebenarnya teori simulasi ini? Bagaimana asal-usulnya? Dan seberapa jauh kita bisa mempercayainya? Asal-usul teori simulasi. Dari Plato hingga Nick Bostrom gagasan bahwa realitas yang kita alami mungkin tidak sepenuhnya nyata, bukanlah konsep baru. Filosofi ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno dengan filsuf terkenal Plato yang mengajukan konsep mitos gua. Dalam alegori ini, sekelompok orang terperangkap dalam sebuah gua hanya dapat melihat bayangan di dinding yang diproyeksikan oleh api. Mereka menganggap bayangan itu sebagai realitas satu-satunya, meskipun kenyataannya dunia luar jauh lebih luas dan nyata. Plato menggunakan ini untuk menggambarkan bagaimana manusia seringkali hanya melihat sebagian kecil dari kebenaran, terperangkap oleh batasan indera dan pemahaman mereka sendiri. Lompatan besar dalam pemikiran ini terjadi pada tahun 2003 ketika filsuf Swedia Nick Bostrom menerbitkan makalahnya yang terkenal berjudul "Apakah Anda hidup dalam simulasi komputer?". Dalam makalah ini, Bostrom memperkenalkan argumen yang mengguncang dunia filsafat dan sains. Ia menyatakan bahwa salah satu dari 3 proposisi berikut hampir pasti benar. Peradaban tidak pernah mencapai tahap teknologi canggih. Hampir semua peradaban yang mencapai tingkat teknologi yang cukup maju untuk menciptakan simulasi semacam itu musnah sebelum mereka bisa melakukannya. Peradaban tidak tertarik membuat simulasi. Jikapun ada peradaban maju yang selamat, mereka mungkin tidak tertarik atau memilih untuk tidak menjalankan simulasi nenek moyang, ancestor simulations. Kita hidup dalam simulasi. Jika peradaban-peradaban maju itu memang menjalankan simulasi nenek moyang, maka probabilitas bahwa kita hidup dalam simulasi sangat besar. Mengingat betapa banyaknya simulasi yang bisa dijalankan dibandingkan dengan satu realitas asli. Bostrom tidak dengan tegas menyatakan bahwa kita hidup dalam simulasi, tetapi argumennya memperlihatkan bahwa kemungkinan itu sangat nyata dan patut dipertimbangkan. Argumen yang mendukung teori simulasi, dari sains hingga teknologi ada, beberapa argumen yang sering dikemukakan untuk mendukung teori simulasi, baik dari sudut pandang teknologi, fisika, maupun filsafat. Kemajuan teknologi yang pesat, dalam waktu kurang dari setengah abad, teknologi telah berkembang dari video game sederhana dengan grafis 8 bit menjadi pengalaman realitas virtual, VR, yang sangat imersif. Jika kita membayangkan bahwa perkembangan teknologi ini terus berlanjut selama beberapa abad lagi,
Bukan tidak mungkin kita bisa menciptakan simulasi yang sangat realistis sehingga entitas di dalamnya tidak akan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari simulasi. Fenomena ini mirip dengan bagaimana kita sekarang bisa menciptakan dunia digital dalam game yang sangat kompleks, meski masih jauh dari realitas kita. Ketidaksempurnaan dalam alam semesta. Pendukung teori simulasi seringkali menunjukkan anomali-anomali dalam realitas sebagai bukti bahwa kita mungkin hidup dalam simulasi. Misalnya, fenomena deja vu seringkali dianggap sebagai kesalahan atau glitch dalam simulasi, seolah-olah program sedang mengulang atau mengalami masalah dalam menjalankan skenario tertentu. Begitu pula dengan Mandela Effect, di mana sekelompok besar orang memiliki ingatan yang salah tentang suatu peristiwa yang bisa dianggap sebagai tanda bahwa ada perubahan atau kesalahan dalam penyimpanan data di server simulasi. Fakta bahwa alam semesta tunduk pada aturan yang ketat. Alam semesta kita sangat konsisten dan tunduk pada hukum fisika yang ketat, yang mirip dengan cara perangkat lunak komputer beroperasi berdasarkan kode-kode yang ditulis. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin saja realitas kita sebenarnya adalah hasil dari algoritma kompleks yang dirancang oleh entitas yang lebih maju. Paradoks Fermi dan kesunyian kosmik. Paradoks Fermi menyoroti pertanyaan mengapa, jika ada begitu banyak bintang dan planet di alam semesta, kita belum menemukan bukti kehidupan cerdas lainnya. Salah satu jawaban yang diusulkan adalah bahwa kita mungkin hidup dalam simulasi yang sengaja dirancang agar kita tidak pernah bertemu dengan makhluk luar angkasa, sebagai bagian dari skenario yang telah diatur oleh pembuat simulasi. Kritik terhadap teori simulasi. Menantang realitas meskipun teori simulasi menarik dan memicu diskusi yang luas, ada juga banyak kritik terhadapnya. Beberapa poin kritis meliputi kurangnya bukti empiris. Hingga saat ini, tidak ada bukti fisik atau empiris yang mendukung gagasan bahwa kita hidup dalam simulasi. Teori ini sebagian besar berbasis pada spekulasi filosofis dan tidak dapat diuji atau dibuktikan melalui metode ilmiah tradisional. Sebagian besar ilmuwan cenderung skeptis terhadap teori ini karena sifatnya yang sulit dibuktikan. Kompleksitas yang luar biasa. Untuk mensimulasikan alam semesta secara keseluruhan, termasuk semua interaksi fisik, biologis, dan sosial yang terjadi di dalamnya, akan membutuhkan komputasi yang sangat luar biasa. Banyak ilmuwan meragukan bahwa sumber daya semacam itu, baik dalam bentuk energi maupun kapasitas komputasi, dapat ada atau dikelola tanpa cacat. Kesadaran dan identitas. Salah satu argumen terkuat melawan teori simulasi adalah bahwa kesadaran manusia dianggap sebagai sesuatu yang unik dan tidak dapat direproduksi oleh algoritma atau program komputer. Kesadaran bukan hanya tentang pemrosesan informasi, tetapi juga pengalaman subjektif yang mendalam. Sesuatu yang tidak dapat disimulasikan oleh mesin, seberapa canggih pun mereka. Tantangan etis dan moralitas. Jika kita hidup dalam simulasi, apakah ini berarti moralitas dan etika tidak berlaku? Jika hidup kita hanya permainan yang dikendalikan oleh entitas lain, apakah tindakan kita masih memiliki makna? Ini menimbulkan dilema filosofis yang sulit dijawab dan dapat mengguncang fondasi moral masyarakat. Pengaruh budaya populer, dari The Matrix hingga Westworld. Teori simulasi telah meresap ke dalam budaya populer, terutama melalui film dan serial televisi. Film The Matrix 1999 mungkin adalah contoh paling terkenal yang mengeksplorasi gagasan ini. Dalam film tersebut, umat manusia hidup dalam dunia yang sepenuhnya dikendalikan oleh mesin, sementara mereka tidak menyadari bahwa realitas yang mereka alami hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menjaga mereka tetap pasif. Konsep ini mengguncang dunia dan memaksa banyak orang untuk mempertanyakan realitas mereka sendiri. Serial TV seperti Westworld dan Black Mirror juga mengeksplorasi tema serupa,
mengeksplorasi batas antara realitas dan simulasi, serta implikasi etis dari menciptakan dunia dan entitas yang mirip manusia namun sepenuhnya buatan. Dalam Westworld, manusia menciptakan taman bermain di mana robot dengan kesadaran yang menyerupai manusia digunakan untuk hiburan manusia. Tetapi robot-robot ini mulai mempertanyakan eksistensi mereka dan mencari kebebasan. Diskusi modern, Elon Musk dan tokoh teknologi lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, teori simulasi telah mendapatkan perhatian lebih besar. Sebagian besar karena pernyataan dari tokoh-tokoh teknologi terkenal seperti Elon Musk. Musk pernah mengatakan bahwa peluang kita hidup dalam realitas dasar mungkin 1:1 miliar, mengindikasikan keyakinannya bahwa kita hampir pasti hidup dalam simulasi. Pendapat ini mendorong perdebatan luas di kalangan ilmuwan, filsuf, dan publik umum. Tokoh lain seperti Neil deGrasse Tyson dan Ray Kurzweil juga telah memberikan pandangan mereka tentang kemungkinan kita hidup dalam simulasi. Sementara Tyson menganggap teori ini mungkin benar, Kurzweil, seorang futuris terkenal, lebih memilih untuk fokus pada potensi masa depan di mana manusia bisa menciptakan realitas digital sendiri. Kesimpulan, makna kehidupan dalam simulasi, jika teori simulasi ini benar, maka kita harus mempertimbangkan kembali banyak aspek. Jadi, gimana guys? Setelah kita bahas teori simulasi Matrix ini, apakah kalian mulai ragu dengan realitas yang kita jalani? Atau mungkin malah semakin penasaran? Apapun itu, yang jelas teori ini mengajak kita buat berpikir lebih dalam tentang apa itu kenyataan. Kalau kalian punya pendapat atau teori lain yang menarik, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka pembahasan yang bikin mikir seperti ini. Dan pastikan kalian subscribe supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious and keep questioning reality.